Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan cintai, kesempatan yang baik ini, yang pagi hari ini, alhamdulillah kita mau bertemu dengan Kiai Haji Insinyur Dr. Andes Husaini Hasan yang sudah ketiga kali ngaten Kiai nggih. 3 kali. Moga-moga ini bisa bermanfaat kepada para YouTubiah semuanya. Terus pundi kabaripun Kiai? Alhamdulillah sehat. Puji dengan selalu sehat. Amin, amin, amin. Ngaten Kiai. Kemarin tuh saya dapat WA dari teman-teman Mogi dari Yogyakarta yang mengabarkan bahwa satu grup teman-teman Mogi itu berziarah ke Tuban, ke Gresik, dan sanes-sanes pun ke Demak. Di tempat-tempat yang konon tempat-tempat para aulia dan tempat-tempat yang termasuk Masjid Demak. Sejatosipun kan ini ada juga persepsi yang agak berbeda dari masyarakat yang lain. Menika terus pundi Kiai memandang dari kacamata keagamaan, terutama Islam terutama. Ziarah kubur itu sebetulnya bukan adat tetapi justru syariah. Syariah kan nggih. Di semua kitab hadis kutubus sittah itu disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang sebetulnya sangat populer. Qad nuhaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sungguh saya dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarah kuburlah kalian. Para ahli hadis, ahli tafsir hadis menyatakan kalau ada perintah sebelumnya dilarang, itu berarti kesunahan. Artinya ziarah kubur itu sunnah. Cuman kadang-kadang kaifiyahnya itu yang perlu diluruskan kadang-kadang. Suka-suka ada yang keliru dalam menjalani ziarah itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Tapi ziarah kuburnya insya Allah syariah. Sekarang ngaten Kiai supaya biar tidak ada tafsir ganda. Kaifiyahnya terus pundi yang Islami, ya. Kira-kira tuntunan sunnah ngaten kemawon. Yang pasti yang pertama salam kepada yang ada di makam, semuanya yang ada di situ disalami. Dan salam itu harus diucapkan. Itu kadang-kadang ada orang salam di batin ya nggak ngerti lah yang disalami. Afdolipun harus diucapkan. Diucapkan. Kemudian setelah itu ya kita mendoakan yang ada di situ, yang ada di makam itu. Dan kenapa para wali yang diziarahi biasanya selain orang tua, seharusnya yang paling utama adalah orang tua masing-masing. Paling utama yang paling utama di samping para wali. Tetapi yang paling utama jangan lupa itu sebetulnya orang tua. Dan tentu yang penting adalah kata Rasulullah SAW itu yang penting adalah tudzakirul maut, untuk mengingat kematian. Itu yang penting sebetulnya. Jadi ya kaifiyahnya itu. Dan kemudian kenapa para wali yang dikunjungi, karena berkat jasa beliau lah kita menjadi muslim, berkat jasa beliau lah melalui atau wasilah beliau lah kita kenal Islam, kan begitu. Cuma gitu aja. Jadi mengingat sejarah apa yang dibawa oleh beliau-beliau. Selain itu juga bagaimana kita menjadi ingat akan kematian. Itu barangkali. Terus sebenarnya kalau memang kaifiyahnya betul, insya Allah itu juga tuntunan ya, tuntunan. Tuntunan yang harus memang kita jalani ngaten. Iya. Kalau bisa malah Rasulullah sendiri kan menjalani ada mingguan, bahkan ada harian, ada yang tahunan yang biasa disebut dengan haul. Haul itu artinya 1 tahun. Dan beliau biasanya 1 tahun sekali itu ke makam Uhud. Rasulullah itu selalu ke makam Uhud. Setiap tahun, Ji? Setiap tahun. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulan untuk ziarah itu mendingan. Hariannya itu biasanya di Makla, di sekitar dekat rumah beliau, dekat Halumipun beliau gitu. Di komplek Masjid Nabawi ngaten nggih. Itu harianipun. Ngaten. Nggih, kula nggih kaget kalau wingi kok ini orang-orang Moge kok ziarah dan saya melihat juga ada aura yang sangat baik. Saya melihat videonya menika dados kalau tanyakan datang panjenengan ini. Jadi kan orang-orang ngepop semua, orang Moge, tapi tampaknya juga kusuk waktu beliau ini karena berziarah. Dengan ingat mati beliau kan juga akan lebih berhati-hati dalam segala hal. Segala hal katanya. Ingat mati kan wajib menika, harus kita asah setiap hari supaya kita bisa ingat akhirat kan ngaten Kiai. Nggih.
anu ngaten Kiai, kalau wingi menika kan di rumah dinas ada gerakan sholawat. Nggih. 1000 sholawat kalau nggak salah, atau 1 1 juta, juta, 1 juta sholawat. Tibil kulub, obat hati. Anjir, kebetulan Kiai Udaya yang memimpin. Penyan rawuh? Nggih. Rawuh, nggih. Nggih menika terus pundi maknanipun untuk negeri Karanganyar yang tercinta ini, karena kok dicanangkan oleh Pak Bupati Pak Yuniatmono di rumah dinas lagi di tengah pandemi aja Nggih. masih beliau canangkan itu. Justru pada posisi kayak gini kita perlu memperbanyak selawat tibil kulub itu. Tibil kulub itu kan sebetulnya arti tibil itu kan obat, tibil kulub obat hati. Jadi di sana juga kita minta sehat badan juga. Jadi tibil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa syifaiha, dan sehatkanlah badan kami wa syifaiha, dan obat-obatnya. Artinya dalam suasana pandemi ini harapannya, kemarin ngobrol-ngobrol sama Bupati itu ya, harapannya pandemi segera berakhir begitulah. Dengan perantaraan itu salah satunya gitu. Dengan perantaraan 1000 sholawat 1000 sholawat itu dari sisi rohani. Jadi dari sisi fisik sudah dijalankan, kemudian dari sisi rohani kita juga menjalankan dengan sholawat itu gitu. Oh, Dan itu doa, artinya hanya doa. Dan doa itu sebetulnya kan bebas. Jadi orang-orang tertentu sekalian saya matur, orang-orang tertentu tidak mau karena redaksinya kan karangan orang, bukan dari Rasulullah. Tetapi itu kan doa. Dan doa itu kata Rasulullah kan, fad'uhu ma syi'tum. Berdoalah kamu kepada Allah semau kamu. Semau itu artinya redaksinya terserah, yang penting adalah minta sesuatu yang baik. Termasuk bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Boleh tau Kiai ini? Kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat. Karena kadang-kadang kita terbelenggu dengan rapal doanipun itu kadang-kadang juga ada masalah tertentu. Justru yang kadang-kadang agak membingungkan itu, ada orang apal bahasa Arabnya, tetapi tidak ngerti maksudnya. Ini kan seperti lafar, seperti apa kalau bahasa Jawa? Rapalan. Rapalnya. Kan jadi masalah. Jadi tingkat kekhusyuannya malah tidak bisa terbangun ngaten Kiai. Oh, ngaten. Menika ngaten Kiai, kok ada istilah sholawat dan sholawatan. Ada juga Ustadz yang mengelontarkan bahwa aku sholawatan oke, maaf terbalik. Nek sholawat yes, tapi sholawatan mboten kersa. Menika des pundi sajatosipun. Nggih, itu hanya istilah. Istilah bahasa Jawa itu kan atau bahasa Indonesia kan kadang-kadang ada diakhiri an. Sholawat itu ya membaca sholawat. Kalau saya membaca, panjenengan membaca bareng-bareng jenenge sholawatan. Karena lebih dari satu orang berarti sholawatan. Hakikatnya sama saja. Membaca sholawat tapi bareng-bareng. Bahwa ada orang yang mengatakan sholawat itu tidak perlu bareng-bareng, artinya bareng-bareng boleh tetapi sendiri-sendiri ya silahkan, nggak masalah. Karena sholawat itu intinya ya sholawat intinya. Jadi tapi kalau mau bareng-bareng supaya agak lebih lebih kuat bareng-bareng, nah itu ya nggak apa-apa gitu. Insya Allah nggak gitu. Kalau sholawat yang redaksional dari Rasulullah sendiri kan wonten nggih Kiai nggih. Nggih. Menika terus pundi menika yang kalau dari Rasulullah sendiri hanya pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang agak panjang sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang dari redaksi asli dari Rasulullah. Tetapi pada zaman Rasulullah juga ada seorang sahabat yang ahli sastra. Senenganipun muji Rasulullah dan bersolawat kepada beliau. Oleh beliau tidak dikomentari, tapi beliau ini dikasih surban oleh Rasulullah sebagai tanda senangnya Rasulullah. Artinya redaksi solawat itu bebas sebetulnya. Aslinya pokoknya bersolawat kepada Nabi dan untuk menunjukkan cinta kepada Nabi. Karena orang yang patut dicintai yang paling tinggi adalah Rasulullah. Sebelum yang lain, termasuk dirinya sendiri dan orang tua. Itu Rasulullah. Makanya sholawat ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Karena memuji Rasulullah tadi. Kalau ada redaksional yang lain, terutama seperti sholawat Maria dan lain-lain menika terus pundi Kiai menika? Sami kalau mau sholawat napa nggih? Sholawat Badar. Sholawat Badar itu dulu hanya untuk membangun semangat ketika perjuangan. Gitu. Jadi bahasanya juga biasanya kan
sholatu gitu. Jadi agak gimana gitu. Ada heroik lah, agak heroik nggih. Artinya hanya untuk membangun semangat. Dan itu sudah dimulai dari para ulama-ulama terdahulu sebetulnya. Nggih. Jadi redaksi itu silahkan lah sembarang. Termasuk sholawat nariyah itu ya dipakai untuk ketika ada sesuatu yang dianggap memusuhi Islam gitu. Makanya salah satu untuk tujuan memerangi mereka yang memusuhi Islam itu selain secara fisik juga secara batin dengan sholawat ini salah satunya. Menika ngaten Kiai. Sejak Gus Dur jadi presiden, biarpun tidak lama 2 tahun, ada perubahan-perubahan yang luar biasa, terutama tentang masalah toleransi, tentang toleransi luar biasa, termasuk gaji ASN yang naik yang berapa kali lipat, termasuk hari libur Tionghoa yang kemarin kita rayakan pada bulan Februari ini, insya Allah jasa beliau dengan toleransinya. Menika dalam agama Islam terus pundi toleransi menika Kiai, karena kadang-kadang orang Islam sendiri dicap yang paling intoleran, menika yang kita kadang-kadang sakit. Bisa dijelaskan dengan agak jelas. Rasulullah dulu mencontohkan, Rasulullah itu tidak pernah membangun kerajaan Islam atau negara Islam, tetapi yang adalah negara madani, di mana madani itu merangkul semua orang yang ada di dalamnya, tentu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah. Tetapi semuanya sekali lagi dilindungi di depan hukum, siapapun orang yang beragama apapun ya sama di depan hukum negara. Itu yang menjadi sangat penting, dan itu yang dikembangkan oleh Gus Dur. Dan Gus Dur toleransi ya toleransi, tetapi tidak kebablasan seperti yang sekarang kadang-kadang terjadi. Disikapi kebablasan itu. Disikapi kebablasan oleh banyak orang bahkan. Kadang-kadang azan di gereja ya nggak tepat lah. Dan sangat tidak ceramah tepat juga di gereja. Nah ya itu kan nggak benar. Kirang pas. Kalau ceramah dalam arti menyampaikan ini loh Islam, lah itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian ada sholawatan, ada azan dan seterusnya. Jadi kalau hanya perbandingan agama silahkan saja lah. Tetapi kalau sampai toleransi yang kebablasan itu yang tidak perlu. Oh, tidak perlu. Apalagi mencampur adukkan akidah, itu sangat-sangat dilarang. Jelas-jelas lah Rasulullah pernah diajak itu sampai keluar lakum dinukum waliyatin itu kan karena diajak kompromi. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sebenarnya toleransi sudah jelas, tetapi tidak boleh kebablasan. Tidak boleh kebablasan sampai mencampur adukkan kalau mau. Karena di akar rumput ini nyun sewu itu mensikapi begitu, apalagi maaf ini dari Nadiyin kan kata yang begitu. Bukan kata maaf ya ada. Karena memang Nadiyin itu kan guyonannya kan gini. NU itu mewadahi, jadi ibarat kapal itu kapalnya kan besar. Penumpangnya itu macam-macam. Ada kori, ada korak kalau dalam bahasa Surabaya. Jadi korak itu gali ya. Ada koriknya, ada tukang baca Quran, tetapi sekaligus ada koraknya. Jadi memang lengkap lah. Sehingga kadang-kadang ya ada yang kebablasan gitu. Iya, jadi terlalu majemuk lah kira-kira ngaten. Dari tingkat pemahaman agama, tingkat akidahnya mungkin agak majemuk sekali. Sehingga kadang-kadang disikapi keliru oleh banyak orang di luar NU kadang-kadang. Gitu. Ngaten Kiai, kedua tokoh legendaris NU dan Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan itu dulu katanya satu guru kan Kiai, satu guru. Termasuk ini yang pernah saya baca ini. Jadi Muhammadiyah berdiri dulu, terus baru NU berdiri. Katanya ini juga suatu bentuk toleransi dari NU untuk Muhammadiyah, ngaten apa menika leres apa memang baru kabar menika Kiai? Karena Muhammadiyah didirikan 1912 dan NU 1926 ya, dan didirikan pun setelah Ahmad Dahlan sedo. Nah, itu katanya bentuk toleransi dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ngaten apa leres napa dos pundi menika Kiai? Mohon untuk pencerahannya. Yang jelas memang beliau berdua gurunya mulai dari tanah air maupun sampai ke Mekah itu selalu sama, hampir selalu sama. Sehingga pandangan agamanya juga insya Allah tidak terlalu berbeda banget gitulah. Kemudian
tentang pendirian kenapa Muhammadiyah dulu, karena memang sudah ada rembukan di antara mereka bahwa mereka juga akan mendirikan Perserikatan. organisasi lah. Iya. Dan Mbah Hashim itu termasuk orang yang sangat menekankan akhlak. Dan beliau memandang bahwa Ahmad Dahlan kan lebih senior sedikit gitu, sehingga beliau sangat menghargai dan menghormati beliau. Sehingga ketika ada cerita yang seperti itu barangkali tidak 100% benar, tetapi bisa jadi kesimpulannya seperti itu, karena saking tawaduknya, saking sopannya Kiai Mbah Hashim, Hashim, ya. sehingga beliau bahkan ada salah seorang murid kesayangan Mbah Hashim yang diminta oleh Mbah Hashim untuk membantu Kiai Ahmad Dahlan. Oh, kata. Akan menjadi tokoh pendamping utama nih pun Mbah Kiai Ahmad Dahlan. Nggih. Menika ngaten, Kiai. Nggih, jadi saya dengar ada istilah di tradisi NU menika, maaf itu dari kelompok Nadiyin, itu ada istilah dadzab atau jadab, nggih. Jadi katanya ini mabuk ketuhanan menika. Terus pundi menika, karena saya ketemu orang yang ini baru jadab atau menika kok agak aneh ngoten lho. Maaf lho Kiai menika. Nggih. Nggih, ini sebetulnya bukan tradisi NU saja, bukan hanya tradisi Nahdlatul Ulama. Tetapi ini tradisi orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah nggih, tauhid Asy'ariyah. Menika terus pundi ta'ikat Asy'ariyah menika? Akidah, ini tentang akidah, tentang bagaimana kita mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Itu beliau punya pandangan tersendiri dengan berbagai macam, termasuk yang Allah punya sifat yang 20 itu, wujud, qidam, baqa itu dan seterusnya. Itu kan ijtihad beliau. Dan ada satu orang yang sangat mencintai Allah, kemudian agak lupa diri saking cintanya, sehingga timbullah sikap yang kadang-kadang tidak umum atau yang biasa disebut jadab itu. Jadi tidak umum, jadi sikapnya tidak umum, tetapi tidak melenceng sebetulnya. Jadi kalau ada orang jadab tapi kebablasan itu ya bukan jadab yang asli. Bukan yang asli. Karena jadab yang asli itu hanya lupa diri saja karena sangat cintanya kepada Allah itu. Dan orang jadab tidak bisa untuk ngendikane maupun sikapnya tidak bisa menjadi contoh yang baku gitu. Karena ini proses gitu. Hanya proses. Pada saatnya nanti akan kembali gitu. Biasanya begitu gitu. Contohnya pun dos pundi menika Kiai Jadi ada seseorang yang punya nasab yang agak bagus dari para bapaknya, mbahnya dan seterusnya. Kemudian dia pintar juga, cerdas dan belajar agamanya sungguh-sungguh, tetapi kemudian dia tadi menemukan kecintaan kepada Allah yang lebih, yang kemudian timbul sikap yang agak lupa diri. Jadi tidak, kalau bahasa Jawanya tidak ngereken awake, tidak ngereken tampilan diri, sehingga ya begitulah sikapnya, sehingga seakan-akan lah seperti ini. Biasanya dia masih mengembara mencari cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu dengan cara yang seperti itu, dengan cara merendahkan diri di depan orang. Jadi kan orang jadab itu tidak dihargai orang gitu. Umumnya gitulah. Orang menganggap orang yang maaf dalam tanda kutip kadang-kadang ada agak kurang gitu. Kurang satu strip kan ada yang memang begitu. Tetapi itu proses sebetulnya. Nantinya akan menjadi kembali, dan biasanya kalau sudah kembali akan luar biasa. Jadi jadab memang bisa sembuh kan Kiai istilahipun? Bukan, ini proses. Jadi, proses memang proses. Jadi perjalanan untuk menuju Allah, di mana ada proses yang tidak anormal, tidak normal gitu. Agak tidak pada umumnya gitu. Tapi itu nggak bisa menjadi standar dan nggak bisa menjadi hujjah atau menjadi dalil. Tetapi paling tidak mengertilah, ada orang-orang yang seperti itu. Itu paling gitu. Ya memang kita pengen mengerti itu Kiai. Kadang Kiai, saya tidak membahas di NU itu kan mesti pondok. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan perekonomian, wonten lembaga-lembaga tentang kegiatan perekonomian, karena saya kemarin buka-buka ada NU Mart, ada macam-macam beberapa di daerah. Terus ini Muhammadiyah juga mau menggulirkan untuk kegiatan perekonomian tentang masalah Muhammadiyah itu
juga mau mendirikan pasar-pasar swalayan. Maaf, toko-toko swalayan. Nggih. Untuk kegiatan ekonomi bagaimana untuk umat ini di Nggih. NU? Terutama Kabupaten Karanganyar kemawon lah. Oh, ngaten. Nggih, di Tapi Kabupaten sebenarnya kalau Karanganyar. kembali ke ke sejarah. Sebelum Nahdlatul Ulama itu ada Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu artinya kebangkitan para saudagar. Dan itu yang menggagas adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah namanya. Wahab Hasbullah. Ini yang menggagas itu. Artinya perekonomian luar biasa. Nggih. Beliau Mbah Wahab ini apunten tuan tanah lah pada saat itu. Saudagar ngaten kemawon. Saudagar Pak Kiai Artinya luar Wahab. biasa. Gitu. Dan kemudian saat ini teman-teman Nahdlatul Ulama juga mulai berpikir bagaimana mengembalikan itu, sehingga apa ya, orang-orang selama ini kan orang-orang Nahdlatul Ulama kebanyakan dianggapkan secara ekonomi memang sangat lemah, sehingga kita sudah mulai ini ada lembaganya, dari dulu sudah ada lembaganya tetapi tidak pernah bergerak, dan ini mulai kita gerakkan terutama di Karanganyar ini, bahkan kita membuat jaringan lah gitu supaya lebih teman-teman bisa lebih perhatian kepada perkembangan ekonomi. Karena juga ada jaringan saudagar Muhammadiyah. Di NU belum wonten nggih kata menika. Kita rintis. Lembaganipun namanipun menapa nggih? LPNO, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Oh, ngaten. Jadi termasuk juga ada LPPNO, ada dua. Itu pertanian. Oh, pertanian. Juga kita galakkan saat ini, dan alhamdulillah mulai agak bergerak, dan insya Allah nanti ya beberapa tahun yang akan datang sudah kelihatan hasilnya, mudah-mudahan. Ya, gitu. Moga-moga begitu. Karena di sisi perekonomian ini umat Islam terutama kan mayoritas, tetapi di sisi perekonomian jadi minoritas. Kita masih tergantung kepada kelompok-kelompok yang lain yang ini sebenarnya bisa kita balik sebenarnya. Moga-moga nanti NU sebagai pelopor juga bisa nanti untuk meningkatkan perekonomian kemasyarakatan. Kalau ada istilah ada istilah itu memang gini. Jadi uang memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya sekarang ini butuh uang. Untuk kegiatan pengajian, untuk apapun lah butuh uang. Meskipun memang sekali lagi uang bukan segala-galanya, tapi perlu diusahakan. Perlu diusahakan, termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Satu pesan Mbah Hashim, bahwa jadilah kamu kalau tidak bisa berilmu dengan baik, jadilah orang yang banyak uang untuk mengembangkan ilmu. Sampai gitu, karena memang ya kalau tidak bisa mencari ilmu yang benar, ya carilah uang sebanyak-banyaknya untuk kemudian disedekahkan untuk kepentingan ilmu dan seterusnya. Gitu. Jadi roh kewirausahaan ini sebenarnya sudah dirintis oleh para pendiri-pendiri NU Rumiyin, termasuk Kiai Hasyim, malah Mbah Wahab itu tuan tanah, malah saudagar. Dan jangan salah juga proses pendirian organisasi-organisasi memang dari saudagar, orang-orang kaya semua ngaten nggih. Seharusnya ini kalau kita mau sunah rasul jadi orang kaya ngaten nggih Kiai. Berusaha untuk kaya itu wajib. Wajib ngaten nggih. Bahwa hasilnya itu wallahu alam. Allah yang menentukan sugih apa ora gitu. Kadang-kadang ngaten kok Kiai ini kita orang yang beragama Islam terutama itu mau membicarakan hal-hal macam itu agak pekewo gitu. Jadi sebenarnya pendahulu-pendahulu kita kan sudah memulai untuk menjadi seorang saudagar ngaten Kiai. Dan bahkan Rasulullah kan mengatakan bahwa kunci berkahnya ekonomi itu ya dari saudagar. Paling besar pintu berkah itu dari saudagar. Masya Allah. Makanya kita ingin kembalikanlah semangat itu. Semangat jadi saudagar ngaten nggih. Apa sok jadi petani pun petani gurem, nyun sewu jadi pedagang pun pedagang yang pinggiran, menika kan sebenarnya kurang anu nggih. Istilahnya kurang gengsi ini pun. Iya. Dan tidak bisa mencontoh sunnah Rasul sebenarnya. Wong itu terang sudah diterangkan, termasuk para sahabat-sahabat dulu kan luar biasa sekali. Utsman bin Affan itu luar biasa kaya. Luar biasa. Lah inilah daripada teman-teman kita sendiri itu kadang-kadang masih sungkan-sungkan untuk membicarakan hal-hal semacam ini. Karena ada salah persepsi tentang qanaah. Qanaah itu kan nerima kalau bahasa Jawa ini nerima yang pandum. Iya benar, itu dalam sisi setelah kita berusaha.
berusaha sekuat tenaga, kemudian setelah itu ya dipasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena yang menetapkan hasil ya Allah. Iya. Kan cuma gitu. Iya. Tapi usaha itu tetaplah harus semangat untuk mencari perekonomian. Iya. Iya. Jadi bisnis tetap harus memang jalan, harus ya, itu sebagai roda. Gitu, dan Iya. bahkan harus memakai strategi yang strategik gitu. Iya, kadang-kadang. strategis ya. Jadi kan sering itu memang bisnis itu identik dengan etnik tertentu, Anjing. dengan ini, dengan itu. Sebenarnya Islam sendiri sudah jelas garisnya ngaten Kiai. Nggih, Nggih. 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 Oh, ngaten. Cuman ya kalau wow ini belum banyak yang muncul saudagar-saudagar yang seperti dahulu Kiai. Ini tes pundi ini. Anjing ini makanya ini kita kan berbagai macam cara kita tumbuhkan, termasuk dulu serikat Islam, serikat dagang Islam dan seterusnya. Cuma kan orang-orang Muslim dan tokoh-tokoh Muslim. Tokoh-tokoh Luar Muslim. biasa, batik di mana, di Jogja, Di Kauman. ya itu kan semuanya orang Muslim semua. Nggih. Kemudian dalam perkembangannya kemudian beralih gitu ya. Karena ya tadi qanaah yang keliru tadi. Oh, sikap qanaah yang keliru. Sikap ngaten, qanaah ya. yang keliru. Nggih, jadi sebenarnya membicarakan bisnis tapi masih agak malu-malu ngaten lah kira-kira. Nggih, nggih. Ngaten Kiai. Pertama kali saya ingat benar penjenengan itu waktu ceramah yang pertama kali datang di channel Rumah Antik. kami di Yuk Ngaji di Rumah Antik kan membicarakan dengan masalah persatuan umat Islam. Nggih, Nggih. Kita harus bersatu kira-kira ngaten. nggih. Sejauh mana dalam konteks sekarang ini itu sangat penting karena kita lihat bersama ya kondisi umat Islam semacam ini saling hujat, Nggih. saling gaduh. Nggih. Itu kan kita juga miris ngaten. Terus pundi Kiai menika relevansinya untuk persatuan ini ya. Salah satu sebabnya kenapa tidak bersatu dan saling mencaci itu biasanya karena tidak kenal. Tidak kenal. Banyak orang yang maaf-maaf di luar Nahdlatul Ulama yang memandang Nahdlatul Ulama itu penuh klenik dan seterusnya. Padahal tidak ada klenik, kita juga dilarang. Demikian pula sebaliknya orang-orang itu memandang orang yang lain, taruhlah Muhammadiyah lah, yang terlalu macam-macam. Modern. Tapi tidak, gitu-gitulah. Artinya kalau mau kenal NU ya tanyalah kepada NU. Kalau mau kenal Muhammadiyah tanyalah kepada Muhammadiyah supaya tidak keliru. Termasuk yang lain. Ini kenapa saya sebut dua saja karena memang ini yang merupakan Terbesar ya, yang merupakan terbesar dan terbesar. juga pendiri bangsa ini. Sehingga ya seperti itu, kalau mau kenal NU ya tanyalah kepada NU. Mau kenal Muhammadiyah tanyalah kepada orang-orang Muhammadiyah sehingga pas itu. Tidak saling curiga. Selama ini di akar rumput kan banyak salah paham saja. Sehingga tidak sering ada terbenturan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kalau Muhammadiyah dengan NU saat ini terutama Karanganyar sudah tidak ada, tapi kadang-kadang masih juga ada masalah-masalah khilafiyah yang kecil-kecil dan itu tidak perlu sebetulnya. Iya, tidak perlu. Tidak perlu, makanya kemarin itu saya pertama di Yuk Kita Ngaji di Rumah Antik itu menekankan itu karena memang kita perlu bersatu. Karena bersatunya orang Islam itu luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa untuk kepentingan li'ala'i kalimatillah gitu. Jadi ini sebenarnya usaha-usaha ke sana persatuan umat Islam itu harus digalakkan kanten Kiai nggih. Nggih. Dan Baik. itu mestinya para ya pentolannya lah gitu. Iya. Yang pimpinan-pimpinannya harusnya selalu sering bersinergi dalam banyak hal gitu. Nggih. Sebenarnya kalau kita bisa bersatu itu permasalahan-permasalahan umat itu nampaknya kok jadi kecil ya. Nggih. Cepat selesai gitu loh, cepat selesai. Ini kadang-kadang ilustrasinya itu bulat-bulat akhirnya saling hujat dan lain-lain itu. Saling menjatuhkan itu. Waduh ini ngatur-ngatur Kiai kondisinya nih Bon. Nggih. Nggih. Nyun sewu Kiai, menika kan sudah memasuki bulan Rajab. Nggih. Sebentar lagi kan ruah, terus kita pada Ramadan. Ibarat orang bertanding, Ramadan kan merupakan arena kita untuk bertanding dalam masalah kebaikan. Masih ada 1 bulan, tanpa persiapan kan nanti bisa menggeh-menggeh kira-kira ngaten lah kira-kira di arena olahraga itu kalau kita identikan lah. Kira-kira persiapan menapa Kiai yang untuk menyambut Ramadan ini yang tidak lama lagi sehingga kita dalam memasuki Ramadan itulah benar-benar siap untuk bertanding dan insya Allah menjadi juara nipun. Juara Ramadan maksud saya. Iya, untuk meraih Ramadan dengan maksimal itu sebetulnya memang persiapannya mulai Rajab.
baik Rajab. persiapan fisik maupun persiapan ilmu. Iya. Karena memasuki Ramadan mestinya apa ya, ilmunya harus lengkap gitulah, makanya gitu. Setiap tahun harus bertambah ilmunya supaya kita bisa raih Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dulu para ulama menggambarkan kalau saat ini kalau Rajab ini sebagai sedang menanam padi lah, menanam gitu, menanam Rajab, benih, ya, menanam menanam benih. benih. Ruah itu ketika kita memupuknya dan seterusnya, kemudian panennya di bulan Ramadan. Sayangnya sekarang ini banyak orang kepingin panen tanpa tandur gitu, jadi Tanpa merawat tadi juga. tanpa merawat, tanpa tandur, jadi langsung, sehingga hasilnya kurang maksimal. Dan Iya. untuk ini sekali lagi sebetulnya kuncinya di ilmu, karena banyak orang yang mensikapinya saking semangatnya tapi melupakan kaifiyah yang benar, ilmunya yang benar itu kayak apa dan seterusnya, sehingga ribut masalah apa namanya jaburan, masalah apa namanya macam-macam lah. Artinya ini yang salah sebetulnya. Sehingga perlu persiapan mulai dari Rajab ini. Rajab, nggih, ngaten. Mulai Rajab itu kita siap segalanya sekali lagi. Siap tidak hanya fisik. Jadi maksudnya siap ini adalah termasuk siap ilmunya, kaifiyahnya. Untuk meraih Ramadan yang maksimal itu kayak apa dan seterusnya. Itu barangkali. Lah kaifiyatnya terus pundi Kiai menika? Agak detail gitu ngaten nggih. Yang sedikit detail banget gitu, sulit. Tapi yang jelas begini. Nggih. Puasa itu kan sebetulnya Rasulullah juga sering berpesan, puasa itu tidak cukup hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana kita mensikapkan diri atau menjadikan sikap diri itu semakin tertata, jadi membentuk akhlak. Dan akhlak yang terpenting adalah dibimbing dengan puasa ini adalah perhatian kepada sesama, mencintai sesama. Itu yang penting sebetulnya, dan itu yang ingin diraih dengan puasa ini. Salah satunya yang paling penting. Makanya Rasulullah SAW sering memerintahkan it'amut ta'am, memberikan makan. Sebetulnya memberikan makan ini tentu saja yang paling butuh adalah orang yang memang kelaparan. Tetapi seandainya tidak ada orang kelaparan, tetap kita diminta oleh Rasulullah untuk it'amut ta'am, saling memberikan makan. Saling memberi makan. Artinya kalau saling itu berarti sama-sama memberi. Tetapi kalau bagi orang-orang yang membutuhkan, kita yang memberi, dan itu harus peka. Ada orang yang paling perlu dipekai adalah orang yang butuh tetapi tidak pernah minta, membutuhkan tetapi tidak minta. Ini yang perlu dipekai. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang justru memanfaatkan. Jadi sebetulnya dia tidak terlalu butuh tapi minta-minta. Nah, ini juga perlu disikapi dengan pas. Jadi makanya yang perlu diberi banyak itu adalah orang yang sebetulnya butuh tapi sama sekali tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta. Itu yang. Dan kepekaan ini dibangun oleh puasa, dengan puasa ini. Jadi ibaratnya puasa itu sebenarnya kesananya, hasilnya itu memang harus melahirkan ibadah sosial ngaten nggih. Ibadah sosial yang baik. Yang baik nggih. Karena kalau cuma kena ritualnya saja, sosialnya nanti nggak kena, nampaknya puasa ini kurang afdal ngaten Kiai nggih. Tidak berhasil. Tidak berhasil nggih. Tidak berhasil. Jadi, itu salah satu kaifiyah yang perlu dikembangkan. Jadi menumbuhkan cinta, menumbuhkan perhatian, menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain. Itu yang penting sebetulnya. Apalagi dalam suasana sekarang ini yang begitu banyak cobaan dari Allah, baik penyakit maupun bencana dan seterusnya. Kepekaan itu semakin perlu dikembangkan. Dan diasah terus ngaten Kiai. Diasah terus sehingga kita bisa jadi kepekaan sosial itu muncul. Ngaten Kiai. Kadang-kadang di puasa itu yang diributkan masalah khilafiyah itu ya. Iya, khilafiyah itu sudah ramai sekali lah. Sudah berlalu itu sebetulnya. Iya, harusnya sudah final, selesai ngaten nggih. Iya, harusnya. Dari tahun ke tahun itu. Kok nggak bosen-bosen Kiai nggih. Yang perlu dianukan malah justru iman dan wahtisaban itu. Berdasarkan iman. Jadi puasa itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan tapi iman. Ikhtisaban itu ikhtisaban juga biasa dimaknai sebagai mencari ridha Allah. Tetapi sebetulnya ikhtisaban itu artinya itu kan berasal dari kata hasabah yang artinya menghitung. Ikhtisaban itu penuh perhitungan. Jadi artinya orang yang puasa itu mesti perlu penuh perhitungan dalam melangkah, penuh perhitungan dalam berbicara, penuh perhitungan di dalam mengamalkan sesuatu. Itu ikhtisaban. Dan jadi artinya tidak hanya sekedar mencari ridha Allah, tetapi bagaimana kita ikhtisaban, kita menghitung-hitung segala sesuatu yang akan kita lakukan. Itu ikhtisaban.
Sebenarnya luar biasa nggih Kiai itu kalau hakikat puasa itu sebenarnya luar biasa. Ini kadang-kadang kita mensikapi puasanya jadi puasa fisik saja Kiai ini. Dan itu delalah Rasulullah sudah menyampaikan. Jadi ada banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Banyak hadis sehingga terjadi sekarang ini. Puasa tapi puasa fisik. Wah, nampaknya keren tetapi kurang bermakna. Kurang maksimal hasilnya. Kurang maksimal hasilipun ngaten. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, ini bisa kita teruskan dengan Kiai Husaini nggih. Ngaten Kiai. Bagi awam seperti kami ini ada istilah ulama itu kan cukup menarik. Ya, cukup menarik sekali. Ini kosakata ulama ini memang ada hadisnya ngaten Kiai nggih. Ada. Terus ada istilah ini MUI, apalagi dengan istilah di NU. Nah, itu ulama. Terus pundi sebenarnya hakikat kiai menika kan yang disebut kiai itu sebenarnya siapa? Kalau dari kata ulama itu kan jamak dari alim. Alim itu orang yang mengerti, orang yang berilmu. Ulama itu adalah kumpulan orang-orang alim. Banyak dari jamaknya alim itu ulama. Kalau dua ulama alimani. Alim, alimani, ulamaun gitu. Itu artinya ya kumpulan orang-orang yang mengerti, dan ulama itu tidak mesti hanya sekedar ulama tentang agama. Jadi ulama atau orang yang ahli ilmu di bidang lain pun namanya sebetulnya bisa disebut ulama. Tetapi yang disebut ulama dalam istilah secara istilah itu adalah orang-orang yang khusus ulama fuqaha, ulama-ulama tentang syariah. Tetapi lepas dari itu sebetulnya para ulama atau para orang alim yang di bidang lain, kalau dia bisa menggiring kedekatannya kepada Allah, ya sebutnya ya sama dengan ulama dan disebut ulama. Jadi para profesor yang memang benar-benar ahli ekonomi, tetapi ahli teknologi, tapi mengarahnya lebih dekat kepada Allah dengan itu, maka ya ulama itu. Disebut ulama juga. Makanya para alim ini ketika kumpul dulu zaman Orde Baru dibentuk sebuah organisasi namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah kumpulan orang-orang yang sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk memberikan nasihat kepada pemerintah. Sebetulnya, aslinya pendiriannya. Tetapi kemudian perkembangannya bisa menjadi alat politik dan seterusnya. Itu yang menjadi masalah. Jadi makanya kalau bisa memang MUI Karanganyar misalnya ya dipenuhi dengan orang-orang yang tidak terlalu terikat dengan birokrasi, tetapi benar-benar bisa memberikan nasihat kepada umaro atau pemerintah gitu. Itu barangkali yang pas itu. Jadi ulama itu sekali lagi adalah orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu ulama. Tapi sekarang ini makanya ada sebetulnya belum ulama, hanya beberapa kenal beberapa hadis sudah disebut ulama. Padahal enggak gitu. Ulama itu benar-benar ulama yang ngerti betul. Ahli ilmu maksudnya. Ahli ilmu yang sudah ahli, bukan hanya kenal ilmu, tetapi ahli. Menguasai lah kira-kira. Menguasai itu baru disebut dengan ulama. Jadi kosakata ulama itu memang kosakata Islam ngaten nggih. Iya, dari Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, al ulama warasatul anbiya. Ulama atau para alim, kumpulan orang alim itu adalah penerus ajaran Rasul. Artinya yang meneruskan ajaran Rasulullah SAW ya para ulama. Kalau orang tidak berilmu kok menyampaikan sesuatu yang tidak pas, ya akan menjadi masalah. Ya, gitu. Bisa keliru ngaten lagi kelirunya gitu. Keliru diikuti lah, tambah repot tak ya ngaten menika. Ada istilah sesat menyesatkan ya itu. Wah, ngaten orang yang mengaku ulama, kira-kira ngaten Dan itu ada toh Kiai? Ya ngaten. Sekarang mulai banyak. Sudah mulai banyak aja. Karena memang dalalah juga Rasulullah pernah mengatakan bahwa sayati ala ummatun zamanun, akan datang kepada umatku nanti satu zaman di mana katsirun minal khutaba wa qalilun minal ulama. Jadi banyak orang yang pandai berbicara, tetapi sedikit yang mengerti agama.
sedikit sekali yang mengerti agama ini. Itu suatu sindiran sebenarnya Kiai. Itu Rasulullah yang ketiga. Jadi Masya Allah gitu. Artinya sekarang ini banyak orang yang ahli khutbah, ahli Pidato. ahli pidato. Tetapi qalilun minal ilm, hanya sedikit ilmunya. Itu sudah disinyalir oleh Rasulullah. Ada sinyalemen Rasulullah yang seperti itu. Sehingga makanya ya memang kita perlu hati-hati lah, perlu hati-hati kepada ungkapan-ungkapan orang, apalagi sekarang ini begitu mudahnya kita mencari informasi, tetapi informasi itu tidak benar gitu. Jadi, hak gitu, nah itu yang kadang-kadang. Mudah-mudahan yuk ngaji di Rumah Antik ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertanggungjawabkan gitu lah. Moga-moga begitu. Saya memang minta doanya Kiai ini untuk selalu bisa mengaktualkan masalah-masalah pemahaman ngaten biar tidak keliru ngaten di masyarakat. Kalau tentang waliullah, keterangannya bagaimana Kiai ini? Seringkali sekarang ini di medsos kan muncul istilah-istilah itu termasuk Gus Baha. Itu saya ngikuti kok seringkali disebut-sebut. Jadi waliullah atau kalau jamaknya aulia itu adalah kekasih Allah. Dan kekasih, untuk menjadi kekasih Allah tentu pertama ya berilmu. Kedua lakunya benar dengan ilmunya. Jadi sesuai dengan ilmu yang dimiliki dan lakunya benar. Itu nanti akan menjadi seorang wali. Dan wali itu sekali lagi kekasih Allah. Dan wali itu sebetulnya bukan seperti yang digambarkan orang. Kadang-kadang ada orang yang ngaku wali tapi nggak ngerti apa-apa. Ya, ini bukan lah. Wali itu ya termasuk ulama yang benar-benar menjalankan ilmunya dengan benar, kemudian sangat mendekatkan diri kepada Allah sehingga menjadi auliaillah, menjadi walinya Allah. Itu. Dan sekali lagi persepsi yang macam-macam itu kadang-kadang timbul di masyarakat. Ada dua kubu yang sama-sama ekstrim dan sama-sama keliru sebetulnya. Yang satu ekstrim pokoknya iki wali, padahal tidak. Sebaliknya ada yang benar-benar ada seorang wali tetapi dianggap ini bukan wali dan seterusnya. Bahkan ada orang yang menafikkan atau menghilangkan peran wali songo misalnya. Itu ada sekarang ini mengatakan wali songo itu tidak ada dan seterusnya. Padahal ya ada. Jelas ada gitu. Dan kita berislam salah satunya penyebab atau jalurnya adalah dari para wali. Dan para wali itu sekali lagi mesti berilmu. Seperti yang sering dibahas kalau panjenengan tadi menyebut Gus Baha. Gus Baha selalu menyebutkan bahwa salah satu kunci menjadi wali itu ya ilmu yang cukup. Ilmu ya. Itu ilmu itu menjadi kunci memang. Menjadi kunci. Ya memang pemahaman terutama tentang Wali Songo yang sebenarnya perannya yang luar biasa sekali. Islam sampai di sini kan nyata benar-benar ada tuh Kiai itu. Tapi ada yang menafikkan. Didistorsikan lah kira-kira ngata. Makanya pun cukup berhasil dan malah ada yang mendiskreditkan lah kira-kira kata. Jadi agama ini kan nggak bisa yang hanya diakal-akalkan gitu. Tetapi ada sesuatu sentuhan-sentuhan dari para orang yang dekat dengan Allah, dari para wali itu. Kalau tentang karomah bagaimana Kiai? Karomah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dicintai. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Misalnya saya punya kelebihan apa aja gitu ya enggak lah. Sama dengan mukjizat lah. Kalau mukjizat diberikan kepada para rasul, kalau karomah itu diberikan kepada para wali. Dan karomah itu termasuk pada kiai-kiai ya kiai yang sudah tingkatannya menjadi wali gitu. Jadi kalau punya karomah itu biasa disebut wali. Artinya wali itu kekasih Allah. Jadi atau bolonil Allah lah. Bolonil Allah. Sehingga ya karena bolo ya akan meminta apapun diberi ya, itu makanya akan menjadi karomah. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Tetapi itu perlu Allah dan perlu saya sampaikan ada sebuah ungkapan. Ini ungkapan para ulama juga, para waliullah juga. Ada mengatakan bahwa al-istiqomah khairum min alfi karomah. Satu istiqomah itu jauh lebih utama dari 1000 karomah. Artinya kalau orang-orang awam seperti kita yang penting istiqomah dengan kebaikan. Tidak mencari karomah gitu. Karomah itu otomatis pemberian Allah. Sehingga nggak perlu dicari-cari gitu. Jadi makanya yang penting adalah istiqomah bagi orang-orang awam. Jadi makanya tidak perlu terlalu berlebihan mencari karomah gitu. Karena karomah itu pemberian Allah sekali lagi. Pemberian Allah. Dan itu otomatis dari bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Saya itu pernah baca Kiai Ngaten. Jadi dikala itu Kiai Hamka Nggih. kalau bertemu dengan Kiai Nasir Nggih. itu setelah selama rangkul-rangkulan Nggih. terus mendoakan, saling mendoakan. Ya. Habis mendoakan keduanya menangis. Nggih. Barangkali di kiai-kiai NU juga begitu, banyak yang hal sama-sama itu. Ini saya memahami itu ya terharu Kiai. Tapi ini sebenarnya hakikatnya des pundi, apakah memang karena kedalaman keilmuannya atau apa ngaten Kiai? Kok Nggih. bisa ketemu saling mendoakan dan menangis. Nggih. Menangisnya itu menangis yang luar biasa. Nggih. Nggih. Jadi beliau-beliau yang keulamaannya tidak diragukan. Nggih. Itu kan hatinya memang polos, Polos, dalam arti tulus, dalam arti ikhlas. Nggih. Sehingga ketika ketemu sesama ulama, itu tanpa ada maksud apa-apa. Jadi semuanya berdasarkan cinta. Cinta. Sehingga beliau saling mendoakan itu dengan penuh kecintaan, sehingga timbullah haru dan seterusnya, sehingga menangis, saling menangis dan Saling seterusnya. menangis. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau tadi panjenengan nyebut Hamka, itu yang paling dekat dengan Idham Khalid malah. Oh, ngaten. Kiai Idham Khalid niku ketua PBNU zaman kalau semanten. Betul. Pernah jadi ketua MPR juga? Nggih, Idham Khalid itu sangat dekat beliau. Dan yang Nggih. lucu itu terkait dengan apa namanya, kalau sholat, karena beliau pernah haji bareng gitu ya. Nggih. Ketika masih di perjalanan atau di tempat yang tidak di Mekah, tidak di Madinah, itu kalau sholat subuh itu gantian imam. Ya. Imamnya. Jadi kadang-kadang kalau yang imami Hamka malah justru pakai kunut. Ketika yang imami Idham Khalid malah nggak pakai kunut. Ditanya kenapa? Ya, karena buriku ada Hamka, maksud aku kunut. Gitu. Sebaliknya yang Hamka ditanya ya gitu jawabannya. Buriku ono Pak Idham Khalid, Kiai Idham Khalid. yang biasa kunut, maksud aku orang kunut kayak gini. Oh. Artinya begitu sangat luar biasa. Ini toleransi yang Toleransinya sesungguhnya. Ini yang Nggih. sesungguhnya. Karena ini khilafiyah yang tidak baku, tidak pokok. Ya, Nggih, jadi tidak asas, jadi nggak masalah gitulah. nggih. Karena ini kesunahan. Iya. Orang NU sendiri ya kunut itu sunnah. Sunnah. Bukan Tetap sunnah. tetap nggih. sunnah, tidak wajib gitu. Nggih. Sehingga bisa ditinggalkan kalau memang pada kondisi tertentu. Posisi tertentu. Nah, begitulah para ulama. Jadi kalau ulama dalam arti yang sesungguhnya memang mereka sangat luar biasa. Toleransinya ngaten nggih. Sangat Toleransinya pemahaman ngaten Dan nggih itu Kiai. sudah dicontohkan oleh para ulama madhab. Nggih. Jadi antara apa namanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i itu muridnya, tetapi penghargaan Imam Malik kepada Imam Syafi'i luar biasa, saling menghargainya luar biasa. Oh, Kadang-kadang ya, berbeda padahal, berbeda dalam pandangan Iya. tertentu. Iya. Itu suatu contoh yang sebenarnya sangat luar biasa sekali, saling menghormati. Iya. Biarpun satu jamaah waktu sholat ngaten nggih Kiai. Nggih. Nggih, para YouTube ya semuanya yang sangat saya hormati. Moga-moga nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan Kiai Husaini dan kami Kiai Husaini nggih. Bersama kru selalu minta doanya supaya kru-kru kami bisa untuk selalu istiqomah, untuk konsisten di dalam masalah menyuarakan dakwah lewat channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Nggih. Nggih, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, istiqomah, semangat. Nggih. Lalu apa namanya, ngapunten niatnya sepenuhnya karena Allah, sehingga insya Allah akan selalu langgeng dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga kami bisa memegang ngaten menika Kiai. Amin, Nggih. amin. Nggih. Kalau menikah kok enten apa nih? Kandang kebo. Nggih. Nggih, ini gini para YouTube ya semuanya. Kebetulan tadi Kiai ini kita ajak untuk podcastnya itu di kandang kebo. Jadi ini kandang kebo ini memang sebenarnya arsitektur yang diperuntukkan maaf untuk binatang Kiai. Nggih. Jadi namanya saja kandang kebo. Jadi memang diperuntukkan untuk kebo. Tapi kandang-kandang yang lain itu juga ada. Kandang jaran itu namanya gedokan. Itu hampir sama bentuknya, cuma agak halus kalau kandang jaran itu. Kita sebenarnya sudah punya, tapi belum kita pasang. Nanti suatu saat nanti ada review tentang masalah kandang ini Kiai. Dan untuk pengajian kan juga termasuk bagus kan Kiai nggih? Nggih. Nggih. Karena sudah bukan kandang lagi. Oh, nggak. Ini replika kandang. Nggih, jadi istilahnya seni ngaten Kiai nggih. Nggih. Seni. Jadi kan dalam Islam
seni kan juga tidak bertabrakan toh Kiai? Sama sekali, bahkan Allah kan jamal, Oh. indah, butuh seneng keindahan. Seneng keindahan. Kadang-kadang saya ragu loh, wah nanti dicap apa unsur kleniknya ini barang-barang antik ini. Nggih. Nggih ngaten Kiai, Nggih. matur nuwun sangat atas waktunya yang diberikan kepada kami channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Mugi-mugi tidak kapok. Nggih, insya Allah, insya Nggih. Allah. Siap. Dan salam kepada para nadiyin di Kabupaten Karanganyar dari channel kami Yuk Ngaji di Rumah Antik. Nggih, Ngaten. nggih. Saya sampaikan insya Allah nanti. Nggih, ngaten nggih. Para YouTuber semuanya, Mbok menawi tidak kami panjang lebarkan untuk podcastnya ini. Akhirnya jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya kepada para kolega-kolega Anda supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah yang bernuansa etnik Jawa. Kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kupat ronin melinjo sampun saya nyuwun ngaso. Billahi taufik walhidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.